Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya kembali pada mata pelajaran PJOK. Pada pertemuan kali ini sedikit berbeda karena kita menggunakan media PowerPoint sebagai media pembelajaran mengingat kondisi yang sedang darurat COVID-19. Semoga anak-anakku semua selalu dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, silahkan dibaca dulu. Nah, menurut berdasarkan kutipan dari Albert Einstein, nanti kita akan mempelajari tentang materi yang berkaitan dengan makanan. Nah, seperti itu. Pada kesempatan kali ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas materi yang terdapat pada kurikulum 2013, lebih tepatnya pada kompetensi inti 3 bisa dilihat. Kemudian terdapat di kompetensi dasar 3.9 yaitu menganalisis berbagai makanan dan minuman yang bermanfaat terhadap kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan tubuh. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu memaparkan 5 fungsi zat gizi, manfaat makanan bergizi, dan penyakit gizi secara tertulis. Nah, setelah ini silahkan kalian menyimak dengan seksama. Apabila perlu kalian bisa mencatat sehingga kalian tidak hanya sebatas melihat saja, namun dapat menulis dan menghafal sehingga materi yang dapat dipahami akan secara maksimal. Nah, pokok pembahasan pada materi kali ini ada beberapa pokok pembahasan yang ada dalam materi, yakni pengertian umum meliputi pengertian gizi, tujuan, kemudian macam-macam zat gizi. Nah, macam-macam zat gizi ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kemudian ada manfaat gizi, akibat gizi yang salah bagi tubuh. Nah, meliputi manfaat gizi dan bagi tubuh yang salah seperti manfaat gizi sendiri, kemudian penyakit apa sih yang berakibat karena gizi yang salah. Nah, itu nanti kita pelajari. Nah, kita mulai dari pengertian umum, yaitu ilmu gizi merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses yang terjadi pada organisme hidup. Proses tersebut dapat mencakup pengambilan dan pengolahan antara zat padat dan zat cair yang berasal dari makanan yang diperlukan untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan, dan fungsinya. Serta fungsinya organ-organ tubuh yang menghasilkan energi menurut WHO. Nah, dengan kata lain, gizi merupakan makanan atau minuman yang berguna untuk membantu metabolisme tubuh. Nah, seperti itu. Kemudian tujuan penting gizi, yaitu gizi adalah sebagai pengatur keseimbangan dengan zat-zat gizi agar sistem metabolisme dalam tubuh berjalan dengan baik. Jadi tujuan penting gizi ini sebagai bagian penting untuk mengatur keseimbangan tubuh kita. Selanjutnya ada macam-macam zat gizi. Macam-macam zat gizi makanan yang bergizi tentunya harus mengandung beberapa macam zat gizi sehingga makanan yang kita makan mengandung gizi seimbang. Di antaranya yang pertama, karbohidrat, yaitu menyediakan berbagai kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia atau sumber energi. Contohnya nasi, jagung, kentang, sagu, dan lain-lain. Nah, manfaatnya yaitu sebagai sumber energi, kemudian membangun massa otot atau menjaga massa otot, seperti itu. Nah, karbohidrat sendiri terdapat 2 macam. Yang pertama, karbohidrat sederhana yaitu gula, dan karbohidrat kompleks, makanan pokok tadi seperti jagung, nasi, kentang, dan lainnya. Kemudian protein, sebagai pembentuk tulang dan otot, mengganti jaringan rusak, dan lain-lain. Nah, protein ini dibagi menjadi 2, yakni hewani dan nabati, seperti itu. Kemudian lemak sendiri juga dibagi menjadi 2, yaitu hewani dan nabati. Fungsi lemak yaitu sebagai cadangan makanan dan
sebagai pelindung dari temperatur yang rendah. Kemudian lemak juga sebagai penunjang fungsi otak. Kemudian ada vitamin, menjaga kondisi sel, menjaga sel darah merah, dan antioksidan. Vitamin merupakan komponen yang sangat penting bagi tubuh karena sebagai pembantu memperlancar metabolisme dalam tubuh. Vitamin ada beberapa macam, yaitu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, dan K. Kemudian ada mineral. Mineral juga dibutuhkan oleh tubuh manusia. Fungsinya untuk membangun tulang dan gigi dan untuk mengaktifkan ratusan enzim dalam tubuh. Nah, fungsinya yaitu mencegah atau menjaga tulang dan gigi, keseimbangan asam dan basa pada tubuh. Selanjutnya, air. Air merupakan zat pembangun tubuh. Setiap sel tanpa adanya air tidak dapat tumbuh karena 80% tubuh manusia adalah terdapat air. Nah, fungsi dari air ini yaitu menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh, kemudian membantu pencernaan dan lain-lain. Nah, kemudian ada gizi yang salah, yaitu suatu keadaan yang disebabkan akibat tidak seimbangnya antara jumlah gizi yang kita konsumsi dan jumlah gizi yang dibutuhkan. Nah, contoh dari gizi yang salah antara lain seperti yang saya tampilkan beberapa gambar ini. Yang pertama ada obesitas, yaitu kelebihan berat badan atau penumpukan lemak tinggi di tubuh. Jadi obesitas ini terjadi karena asupan gizi yang kita konsumsi lebih banyak daripada aktivitas yang kita jalankan, seperti itu. Kemudian ada gizi buruk, yaitu kondisi berat badan dan tinggi badan jauh di bawah rata-rata. Kemudian ada busung lapar, yaitu malnutrisi yang dibutuhkan oleh jumlah protein yang sangat tidak memadai. Nah, kemudian ada diabetes. Penyakit kronis ini ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa yang tidak dapat diserap darah sehingga menumpuk mengakibatkan diabetes itu sendiri. Nah, kemudian ada upaya perbaikan gizi di Indonesia. Yang pertama ada perbaikan gizi di 1000 hari pertama. Nah, gerakan ini bertujuan untuk percepatan perbaikan gizi khususnya di 1000 hari awal yang disebut dengan Golden Age. Pembagian waktu yaitu 270 hari di masa kehamilan dan 730 hari setelah kehamilan atau setelah melahirkan anak usia 2 tahun. Kemudian usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK. Penyuluhan gizi ini melakukan peningkatan peran serta masyarakat yang didukung dengan kegiatan yang bersifat lintas sektoral yang dilaksanakan oleh beberapa sektor seperti BKBN, Dikbud, PKK, dan lain-lain. Kemudian ada usaha pencegahan gondok endemik. Melalui penyuluhan tentang pentingnya mengonsumsi garam yodium merupakan salah satu cara agar dapat mencegah penyakit gondok endemik ini. Nah, selanjutnya manfaat gizi bagi tubuh. Manfaat gizi bagi tubuh antara lain yang pertama, menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Yang kedua, mempertahankan kestabilan berat badan. Yang ketiga, menjaga kesehatan fungsi organ. Yang keempat, memperkuat konsentrasi dan daya ingat. Yang kelima, yaitu meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, sekian PowerPoint atau materi yang dapat Bapak sampaikan. Silahkan dipelajari, silahkan dipahami. Jika ada yang kurang paham, silahkan bertanya di nomor Bapak yang sudah tersedia di ketua kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dipelajari kembali. Materi ini kita gunakan untuk ujian. Tidak tahu yang keluar yang mana, silahkan dipelajari semua. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Silahkan jaga diri dari COVID-19.